Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Sama aku Mutiara Merenita. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya? Nah, di hari kedua lockdown ya di Sydney, Australia. Karena kalau misalnya kalian nanya Australia kondisinya seperti apa? Nah, setiap state negara bagian di Australia itu memiliki aturan dan kondisi yang berbeda. Terutama aku yang tinggal di Sydney, untuk 2 minggu ke depan sampai tanggal 9 Juli kita lagi lockdown guys. Jadinya kita dibatasi untuk melakukan kegiatan di luar, hanya yang memang berkepentingan banget ya. Apa aja sih yang kepentingannya itu? Jadi kalau memang kalian kerjanya harus dari kantor misalnya, nah pastinya kalian nggak bisa kerja dari rumah gitu ya, itu boleh keluar. Oke, daripada panjang lebar mendingan kasih like dulu, subscribe, share, komen. Pokoknya di video aku kali ini aku bakal mengupas tuntas mengenai apa aja sih yang aku hadapi di saat lockdown saat ini, dari mental, dari kegiatan apa aja yang aku lakukan saat lockdown. Yuk ikut terus aku ya. Sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, balik lagi mengenai lockdown. Memang 2 minggu ini di Sydney ya. Kalau nanya di Melbourne gimana, di Perth gimana, di Darwin, di Canberra, di Queensland gimana, itu kondisinya beda ya. Untuk di Sydney pastinya lagi lockdown 2 minggu. Jadi kalau di Melbourne misalnya nggak lockdown, memang itu kondisinya seperti itu, tetapi beda dengan di Sydney. Jadi hanya di Sydney aja yang 2 minggu. Ya, itu aja yang dulu harus digaris bawah ya. Jadi buat yang di Sydney, memang kalau untuk kerja yang memang tidak memungkinkan kerja dari rumah itu boleh ya. Dan education juga, kalau memang sekolahnya itu tidak bisa dilakukan di rumah, boleh gitu dikerjakan atau dilakukan di kampus misalnya, di sekolah. Terus kalau memang ada appointment dengan dokter gitu ya, medical, benar-benar harus ke dokter, itu boleh gitu ya. Dan apalagi yang dibolehin tuh olahraga, exercise itu juga boleh, kayak misalnya jogging gitu kan. Yang pasti terlepas daripada itu tidak dibolehkan gitu guys ya. Namanya juga lagi lockdown, lagi mengurangi tingkat penyebaran varian Delta yang baru gitu. Dan aku sih jujur dibilang sedih, dibilang kuat, ya memang kita harus dua-duanya dikombinasi secara positif gitu. Karena sedih sih iyalah, siapa sih yang nggak sedih gitu. Nggak hanya aku aja, tapi seluruh warga di Sydney gitu. Waduh, udah lockdown lagi nih gitu kan. Ntar kedepannya gimana? Mudah-mudahan hanya 2 minggu aja gitu. Untuk saat ini aku disuruh dari perusahaan untuk ngambil cuti 2 minggu gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan ya guys, minta doanya, dan mudah-mudahan kalian juga selalu jaga kondisi, tetap sehat, tetap positif thinking. Karena memang mental itu sangat benar-benar apa ya, ini banget gitu, diuji banget gitu. Karena gimana pun kita berada di dalam rumah gitu ya, dengan melakukan kegiatan yang memang setiap harinya tuh harus kita mikirin ngapain ya, gimana ya, segala macem kayak gitu deh. Dan untungnya, alhamdulillahnya, karena basic aku udah ada dari dulu gitu, yang dimana aku didasari dengan pondasi agama yang kuat. Jadi pada saat lockdown ini aku menggunakan hal-hal yang memang positif gitu, terutama beribadah. Jadi aku bisa alhamdulillah dengan sholatnya kencang gitu kan. Yang biasanya nih jam-jam segini tuh aku kan duduk di kantor ya, nggak mungkin gitu. Aku sholat duha sambil wiridan gitu ya, baca Al-Quran, terus terjemahannya juga diresapi kayak gitu-gitu. Dan aku juga bisa sholat zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi subuh. Jadi bener-bener concern banget berdoanya, karena satu doa dari satu orang itu sangat membantu, bukan sama sekali ya, sangat membantu banget dengan kondisi dan situasi sekarang gitu guys. Ini kan
problema masalah seluruh dunia gitu ya, yang dimana dunia ini menangis juga, apalagi kalian yang tinggal di Indonesia. Tentunya jumlah COVID semakin hari semakin meningkat gitu. Australia aja yang border internasionalnya tutup, tetapi yang Australian citizen, warga negara Australia dan status visanya permanen resident itu bisa masuk, tetap aja kecolongan, tetap aja kena gitu, meskipun jumlahnya yang kena itu nggak sebanyak gitu ya kalau dibandingkan negara-negara lain. Kita masih bersyukur gitu karena pemerintahnya sangat amat memberikan kebijakan dan aturan yang benar-benar sangat ketat gitu, dan mau nggak mau gitu. Tetapi ya itu kecolongan juga, yang dimana beberapa hari yang lalu tuh yang masuk gitu ya, itu entah Australian citizen atau permanent resident gitu, dan si staff yang membawa mereka ke karantinnya itu kena gitu, dan si staffnya itu nggak menyadari bahwa dia tuh kena dengan virus tersebut gitu. Aku juga nggak tahu kronologisnya seperti apa, yang pasti begitulah gitu ya, jadinya langsung menyebar sampai awalnya 2 orang yang kena ya, dia ke pasangannya, terus dia ke kafe gitu, duduk di satu kafe itu, sebelahnya tuh pasti yang namanya duduk kan kita juga nggak tahu ya yang apakah kita yang membawa virus atau orang lain yang membawa virus di lingkungan kita gitu. Ternyata yang duduk di sebelahnya itu kena langsung deh gitu. Dari situ, dari 2 ke 3, 3 ke 4, 5, 6 sampai sekarang hampir 100-an ya. Iya, 100-an. Yang terutama itu menyerang di area Sydney bagian timur guys, di areanya Bondi. Tahu dong ya, pantai Bondi yang sangat terkenal itu gitu, dan klaster itu yang paling banyak gitu ya, pantai Bondi dan sekitarnya. Maka itu mereka disarankan untuk langsung tes, di isolasi mandiri, isoman gitu, dan benar-benar tidak boleh traveling kemanapun, harus berada di area tersebut. Karena kalau misalnya mereka bandel, ya udah gitu, semua Sydney area sekitarnya bakal terserang juga gitu guys. Dan itu yang aku dapat karena nonton berita melulu ya, bikin pala pening tau gak sih ya kan. Jadi kayak aduh, kayak nggak ada motivasi yang benar-benar membuat titik cerah gitu. Kayak ya itulah namanya media ya, mau sosial media, mau media cetak, apalagi elektronik gitu. Kadang ya udahlah, kita ambil hikmahnya aja di lockdown kali ini ya. Kalian juga mungkin bertanya-tanya kapan Australia buka international border, ya mudah-mudahan ya kalau semuanya udah divaksin. Aku yang umurnya di bawah 40 tahun, aku masih 36 tahun, masih belum divaksin. Cuman katanya udah dibuka untuk usia yang di bawah 40 untuk dapat vaksin AstraZeneca. AstraZeneca tuh ada negatifnya karena bisa mengalami pembekuan darah kalau memang imun dan organ tubuh kita tuh mengalami beberapa penyakit komplikasi seperti itulah gitu, bisa menyebabkan pembekuan darah. Vaksin yang kedua itu Pfizer masih belum dibuka untuk kita-kita yang usianya di bawah 40 tahun gitu. Jadinya aku sih lebih memilih yang Pfizer, dan kalau untuk dapat vaksin Pfizer kita harus menunggu untuk 2-3 bulan. Mungkin sekarang kan bulan Juni ya, Juli, Agustus, September, ya sekitar Agustus September gitu baru kita bisa dapat. Itu pun kita memang harus daftar untuk mendapatkan vaksin tersebut gitu guys. Dan balik lagi ya, kegiatan aku selama lockdown ya memang namanya juga lockdown, mengerjakan pekerjaan rumah itu udah paling utama banget. Aku produktif bikin video gitu ya untuk share ke kalian apapun itu knowledge yang aku dapat, pengalaman hidup di Australia, pengalaman hidup dimanapun gitu yang bisa aku share ke kalian. Terus aku juga aktif di sosial media aku, Instagram, Facebook, TikTok terutama. Yeay, follow aku ya di Mutiara Schneider. Promosi gue di Twitter kadang-kadang. Jadi ya merubah pola yang negatif menjadi positif yang bermanfaat. Terus tentunya apa ya,
selalu membuat imun dan semangat kita tuh selalu tambah karena katanya mental dan imun itu sangat gampang banget diserang gitu, dan aku nggak mau membuat diri aku tuh down gitu kan. Terus ya melakukan hobi aku suka masak, aku suka foto, aku suka bikin video di sosial media juga. Jadi nonton YouTube channel orang yang menginspirasi kita juga sangat amat berguna banget gitu. Jadinya kita menambah wawasan, pengetahuan, dan banyak hal sih sebetulnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Terutama sih yang paling utama sih, aku bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah aku yang tambah di perkuat lagi, di lebih seringkan lagi, karena aku punya banyak waktu di rumah gitu. Dan program diet aku jadi mengurangi makan makanan yang memang selama ini aku selalu jorok makanannya, jujur, kayak makan mie, makan ini, makan itu. Jadi tinggal di rumah ya, aku selain program diet aku, intermittent fasting aku lakukan juga, terus olahraga gitu ya. Karena winter jadi aku nggak bisa berenang, soalnya di luar dingin ya. Tentunya aku olahraganya pilates, angkat barbel, terus baca buku. Jarang sih aku yang baca buku, aku lebih sering mendengarkan gitu dari berita-berita televisi, kok berita lagi, ya apapun itulah yang bisa membuat knowledge aku itu tetap tetap selalu ada gitu. Kita juga nggak mungkin kan ketinggalan berita yang lagi happening seperti apa gitu. Meskipun berita yang di sosial media, di media cetak, di media elektronik itu mengenai COVID terus gitu guys. So mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian. Mudah-mudahan kalian juga selalu jaga kondisi, selalu tetap positive thinking, selalu tetap semangat, dan kita bisa melawan semua ini. Dan ya, aku bakal update kalian lagi di beberapa hari mendatang. Oke, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Bye bye. Bye.